orang-orang bijak sering mengatakan bahwa pusat semesta itu ada dalam diri kita. Itu tidak salah. Karena ternyata tubuh kita ini semacam miniatur dari alam raya. Maka sering disebut dengan alam mikroskopik. Dan alam semesta ini disebut alam makroskopik. Tapi ada juga yang membalikan. Justru yang makro adalah tubuh. Yang mikro adalah alam semesta. Itu sekedar pendapat. Tetapi yang paling penting itu kita paham semua yang kita katakan. Setelah kita menyelam lebih dalam lagi ke dalam diri, ternyata betul. Semua yang ada di alam semesta ini ternyata ada di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, di seluruh tingkatan, di seluruh ruang dan waktu, semoga mereka semua senantiasa berbahagia. Semoga mereka semua terbebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Jangan sekali-kali diri ini dijadikan sebagai sebab terjadinya penderitaan bagi makhluk manapun. Kita tentu bersyukur karena hari ini kita masih bertemu matahari. Hari ini kita masih bertemu pasangan kita. Hari ini kita masih bertemu anak-anak kita. Hari ini kita masih bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Hari ini kita masih bisa melihat indahnya alam semesta. Hari ini kita masih diberi izin untuk menggunakan seluruh organ tubuh kita dengan baik. Itu adalah kemewahan yang luar biasa. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pemilik semesta ini dengan memujinya, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga sisa waktu yang diberikan semesta kepada kita menjadi sisa waktu yang menjadi syafaat bagi kita. Kita bisa menebus semua kebodohan kita, kelalaian kita, ketidaksungguhan kita dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kata penting yang akan kita ungkap rahasianya saat ini. 4 kata penting ini ada di Quran surat Al-Baqarah. Kata yang pertama adalah Tolut. Kata yang kedua adalah Jalut. Kata yang ketiga adalah Tabut. Dan yang keempat adalah Togut. Jadi jangan salah ya menyebutnya. Tolut, Jalut, Tabut, dan Togut. Kita akan ungkap rahasia ini. Tapi sebelum kita mengungkap rahasia dari 4 kata ini, saya ingin cerita sedikit. Dalam perjalanan saya mencari guru, hampir semua guru-guru yang saya temui, ketika saya ingin mempelajari kitab suci, karena saya berlatar belakang Muslim, dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, tentu saja saya ingin tahu sedalam-dalamnya rahasia Al-Quran.
Di samping saya juga ingin tahu rahasia dari kitab-kitab suci yang lain. Hampir semua guru-guru yang saya temui selalu berpesan, kalau kamu ingin memahami hakikat isi semua kitab suci, syaratnya adalah kamu jangan keluar dari dirimu. Dulu saya nggak ngerti kalimat ini. Kalau kamu ingin mengerti rahasia dari semua kitab suci, kamu jangan keluar dari dirimu sendiri. Lama saya merenungi kalimat itu. Ternyata di Quran saya menemukan perintahnya. Perintahnya ada di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi ternyata Quran sendiri mengajarkan kepada kita, kita ini harus terampil membaca kitab diri kita. Makanya kitabnya adalah kitabmu. Saya cari berbagai referensi tentang kata kitab. Apa sih kitab itu? Banyak sebetulnya definisi tentang kitab. Salah satunya yang saya kagumi, banyak sekali leluhur kita mengatakan bahwa kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuh kita. Itu juga dulu saya tidak mengerti. Setelah saya coba mempelajari tubuh ini dari berbagai aspek, dari aspek spiritual, dari aspek intuisi, dari aspek mental, dari aspek energi, dari aspek anatomi secara fisik, ternyata tubuh ini sampai sekarang rahasianya bukan semakin terungkap, malah justru semakin kita dalam mempelajari tubuh ini, semakin tidak tahu apa-apa. Terbukti sekarang dunia kedokteran, semakin banyak dokter spesialis. Ternyata bukan semakin selesai urusan tubuh. Malah penyakit pun semakin banyak. Jadi artinya memang orang-orang bijak sering mengatakan bahwa pusat semesta itu ada dalam diri kita. Itu tidak salah. Karena ternyata tubuh kita ini semacam miniatur dari alam raya. Maka sering disebut dengan alam mikroskopik. Dan alam semesta ini disebut alam makroskopik. Tapi ada juga yang membalikan. Justru yang makro adalah tubuh. Yang mikro adalah alam semesta. Itu sekedar pendapat. Tetapi yang paling penting itu kita paham semua yang kita katakan. Setelah kita menyelam lebih dalam lagi ke dalam diri, ternyata betul. Semua yang ada di alam semesta ini ternyata ada di dalam diri kita. Makanya Allah di Quran pun mengatakan segala kebutuhan tentang hidupmu sudah disediakan di dalam dirimu. Jadi semua kebutuhan hidup itu sudah disediakan di sini. Sayang sekali kita mencarinya malah justru keluar, padahal bekalnya sudah disediakan di dalam. Nah, kenapa lalu orang-orang sering mengajarkan kepada kita, cobalah meniti ke dalam diri. Mungkin juga banyak yang belum mengerti kata-kata itu. Sekedar mendengar lalu mengulang-ulang yang dikatakan. Lalu Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Beliau sendiri yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan rahasiaku di dalam dirinya, maka dia menemukan kebenaranku. Begitu dalam Al-Quran. Rasanya saya sering sekali menyampaikan statement ayat ini. Tapi saya perlu mengulang lagi, supaya lebih panas pikiran kita. Karena pikiran ini memang perlu pemanasan dulu. Supaya saat mendapatkan pengetahuan baru, itu bisa gampang untuk menerimanya. Nah, berdasarkan statement-statement tadi, kemudian saya mencoba meniti ke dalam.
dalam proses perjalanan spiritual saya bersyukur sekali ada satu episode dalam perjalanan hidup saya di mana saya pernah membaca berulang kali satu karya sastra yang sangat luar biasa, namanya Mahabharata. Pertama kali saya membaca kitab Mahabharata itu, awalnya saya terjebak, saya menganggap itu cerita sejarah masa lalu, dan semua tokoh-tokoh yang dihadirkan itu seakan-akan tokoh-tokoh yang pernah hidup di masa lalu. Tapi begitu saya coba bertanya kepada para ahli yang mengetahui rahasia kitab itu, ternyata mereka mengatakan itu karya sastra. Saya kagum sekali dengan penulisnya karena bisa menghadirkan semua tokoh di dalam cerita Mahabharata itu yang menggambarkan tentang totalitas semua karakter dan profil manusia yang hadir di kehidupan ini. Kita kenal ada tokoh Pandawa dengan karakternya. Kita kenal ada tokoh Kurawa, ada tokoh-tokohnya juga. Pandawa kita kenal ada 5 ya. Nah, Kurawa kita kenal ada 8 tuh. Ada 8 tokoh itu. Dan ternyata interaksi antara Pandawa dan Kurawa pun di situ menghadirkan tokoh-tokoh lain. Ada karakter Bisma, ada karakter Dorna, ada karakter Sangkuni. Wah, saya kagum sekali. Bahkan ada karakter-karakter yang lain. Ada karakter Dewi Kunti. Jadi banyak yang dihadirkan di situ. Setelah saya coba memahami lebih dalam lagi, ternyata semua peran-peran yang disimbolisasi sebagai karakter-karakter tertentu itu ternyata semua ada dalam diri kita sebetulnya. Kurawa ada di sini, Pandawa ada di sini, karakter Yudhistira ada di sini, karakter Bima ada di sini, karakter Arjuna ada di sini, karakter Nakula di sini, karakter Sadewa juga di sini. Bahkan karakter Duryodhana juga ada di sini. Lengkap sebetulnya kita punya karakter itu. Jadi saya sangat kagum sekali dengan penulis karya sastra hebat yang namanya Mahabharata. Bahkan kalau kita nonton filmnya, ya, semua karakter-karakter itu dengan segala perannya ditampakkan dalam bentuk drama, film, kita kan bisa terbawa, terhanyut. Bahkan menonton itu terkadang tidak terasa, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Energinya itu terasa sekali, getarannya terasa sekali. Ternyata begitu saya coba memahami kedalaman isi Al-Quran, saya juga terkejut. Dulu saya mengira kalau di Quran ada kata-kata, ada menyebut nama, saya pikir itu adalah sejarah saja di masa lalu. Sedangkan Quran itu bukan sekedar konseptual, tetapi bersifat kontekstual. Hanya Quran itu di segala zaman itu selalu adaptif dan bisa menjelaskan semua problem di setiap ruang dan waktu. Ternyata nama-nama di situ pun bukan sekedar sejarah masa lalu. Rupanya nama-nama yang disebut dalam Al-Quran pun itu mewakili karakter. Dan ternyata karakter itu juga ada di dalam diri kita. Nah, itu yang akan kita coba ungkap. Jadi kalau saya menggunakan berbagai referensi untuk mengungkap ini, untuk membuktikan saja bahwa kebenaran itu bersifat universal. Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh satu golongan tertentu. Dan kebenaran itu, ya, siapapun yang merasakannya, siapapun yang mengalaminya, siapapun yang membuktikannya akan mengalami pengalaman yang sama. Saya terkejut ya ketika membaca tentang Tolut. Saya terkejut ketika membaca tentang Jalut. Saya juga terkejut ketika membaca tentang Tabut. Saya juga terkejut ketika membaca tentang Togut. Jadi kalau kita baca secara mendalam dalam konteks gramatikal, dari konteks hubungan kalimat, ternyata bukan sekedar cerita
tokoh sejarah di masa lalu. Tetapi ini mengungkapkan tentang karakter-karakter yang kita miliki di dalam diri kita. Tolut yang digambarkan dengan simbolisasi dari diri yang jujur, diri yang bertanggung jawab, diri yang baik, diri yang berani, itu ada dalam diri kita. Jalut yang digambarkan sebagai sosok yang jahat, selalu menghadirkan keonaran, selalu menghadirkan masalah, itu juga ada dalam diri kita. Dan ternyata ya, untuk tahu rahasia Tolut agar bisa mengalahkan Jalut, kita harus membuka dulu kotak Pandora yang ada dalam diri kita, yaitu tabut. Makanya kalau baca footnote ya, catatan kaki dari beberapa terjemahan Al-Quran, ada yang mengatakan bahwa tabut itu adalah suatu tempat di mana Taurat, ya kitabnya Nabi Musa, ditempatkan. Ya tentu saja Taurat itu ada tulisannya, syariatnya, tapi itu juga ada hakikatnya, ada yang ditulis. Jangan lupa ya, kalau kita melihat tulisan itu ada dua, ada yang tertulis, pasti ada yang sedang diceritakan oleh tulisan itu yang tidak tertulis. Jadi kalau kita membaca tulisan, jangan lupa, jangan terjebak pada tulisan, karena tulisan itu sedang menceritakan sesuatu yang tidak tertulis. Jadi tulisan itu hanya mengkomunikasikan saja. Jadi sebetulnya hakikatnya tabut ini adalah suatu kotak Pandora, suatu lokus yang ada pada diri setiap manusia. Dan kalau kita sudah bisa membuka kotak Pandora itu dengan kunci rahasianya, maka kita akan menemukan kitab sejati kita. Kita akan menemukan harta karun yang terpendam dalam diri kita. Nah, siapapun yang sudah menemukan harta karun itu, maka dia akan punya kekuatan yang disimbolisasi dengan Tolut. Sehingga Tolut ini bisa mengalahkan satu simbolisasi yang ada pada diri kita, yaitu Jalut. Sehingga kita akan terbebas dari apa yang disebut dengan Togut. Apa sih sesungguhnya Togut itu? Ya, nanti kita akan baca ya. Ternyata Togut itu adalah ya sesuatu yang bisa mengantarkan kita dari cahaya kepada kegelapan. Sedangkan kebalikan dari Togut itu adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah yang bisa memindahkan dari gelap kepada cahaya. Jadi yang memindahkan dari terang kepada gelap itu Togut. Nah, yang memindahkan dari gelap ke terang itu adalah Tuhan. Jadi ternyata ya, kita ini kan aslinya makhluk cahaya. Kita ini aslinya makhluk langit. Loh, kenapa kita sebagai makhluk cahaya kok tidak bisa memancarkan cahaya sebagai makhluk cahaya? Karena cahaya kita sudah mengalami ya penurunan intensitas. Akibat apa? Akibat kita terlalu banyak bergaul dengan Togut. Ternyata Tolut itu sahabatnya orang yang beriman. Sedangkan Jalut itu sahabatnya adalah manusia-manusia yang masih menuhankan Togut. Nah, dari cerita ini kan bisa melihat petanya ya. Sahabatnya Tolut itu adalah orang yang beriman. Sahabatnya Jalut itu adalah orang-orang yang menuhankan Togut. Jadi sepanjang kita masih menuhankan Togut, gara-gara kita tidak tahu yang sebenar-benarnya Tuhan, karena kita belum kenal, maka sepanjang itu pula yang dominan dalam diri kita adalah karakter Jalut. Nah, untuk mengurangi karakter Jalut supaya yang dominan pada diri kita adalah karakter Tolut, maka kita harus bergeser ya, bergeser. Sehingga kita harus membebaskan diri dari apa yang disebut dengan syirik. Apa sih sesungguhnya syirik itu? Syirik itu kan selingkuh sebetulnya. Syirik itu mendua. Dan kenapa orang bisa syirik? Ternyata syirik itu penyebabnya adalah karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Makanya sepanjang kita tidak tahu yang sebenarnya, maka kita akan selalu mempersepsi tentang yang sebenarnya itu dengan persepsi kita. Makanya segala hal atau segala persepsi tentang Tuhan, itulah sebetulnya yang disebut dengan Togut. Yuk ya, kita sekarang kembali ke belakang. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan awalnya agama adalah ma'rifatullah? Awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Kenapa awalnya agama adalah mengenal Tuhan? Kenapa pondasi agama mengenal Tuhan?
Karena supaya dalam beragamanya itu benar, terbebas dari segala pembenaran dan persepsi. Karena kalau masih ada persepsi dalam diri kita, persepsi itu bukan kebenaran, tapi persepsi itu adalah pembenaran. Nah, segala pembenaran tentang Tuhan atau persepsi tentang Tuhan itu sebetulnya masuk dalam kategori togut. Nah, bukan mengantarkan kita dari gelap kepada terang, malah justru akan membawa kita dari terang kepada gelap. Kira-kira mengerti? Ya, ilustrasinya seperti itu. Baik. Sekarang kita coba masuk agak dalam. Nah, saya ingin menyampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Bisa kelihatan ya? Nah, saya perlu menjelaskan dulu. Kita kan selama belajar agama, terutama agama Islam, suka ada pertanyaan tuh di sekolah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Suka ada beda gitu? Suka ada pertanyaan begitu kan? Nah, kita pernah membaca definisi itu. Ternyata Nabi adalah orang yang dapat ilmu, tetapi dia tidak boleh menyampaikan ilmunya pada orang lain. Jadi artinya, Nabi itu orang yang dapat ilmu, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul, itu adalah orang yang dapat ilmu untuk dirinya, dan boleh menyampaikan pada orang lain, karena dia sudah diberi izin bicara. Nah, tentang izin bicara, itu jelas di Quran surat Al-Qalam ada ayatnya. Man azinallahu rahman wa qala sawaba. Jadi siapa yang diberi izin bicara, maka kata-katanya itu akan berat. Kata-katanya akan berenergi, bervibrasi, dan kata-katanya itu akan didengar. Makanya ada orang yang berbicara hal yang sama, tetapi hanya lewat aja dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, itu namanya belum dapat izin bicara. Jadi Nabi adalah orang yang dapat ilmu, tapi untuk dirinya sendiri, tidak boleh menyampaikan pada yang lain. Itu definisi itu diajarkan di semua tingkatan belajar, waktu belajar agama Islam. Sedangkan Rasul adalah orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Jadi kan kesimpulannya, setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Jadi sangat masuk akal kalau jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. Nah, Rasul yang kita kenal ya di Islam, itu kan setidak-tidaknya ada 25 kan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Ya toh? Nah, sedangkan Nabi itu ternyata menurut banyak literatur, ternyata Nabi itu banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi itu jumlahnya lebih dari 124.000 katanya. Katanya, karena saya belum pernah ngitung. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, kenapa harus menjelaskan ini? Karena di sini ada dialek, ada diskusi antara Nabi dengan Nabi. Coba kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum. Ya. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nah, di sini ada kata-kata Talut pertama kali. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut untuk menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami ini lebih berhak mengendalikan kekuasaan. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, apa yang tersirat dari ayat ini? Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Nah, biasanya kalau kita baca ayat ini, yang terpikir oleh kita, yang namanya raja, itu adalah pemimpin dari suatu kerajaan. Kembali kepada nasihat yang disampaikan guru saya tadi. Kalau ingin memahami hakikat dari kitab suci, jangan keluar dari dirimu. Nah, sekarang kita bawa ke sini. Bawa ke sini. Apakah betul di dalam diri kita ini ada sesuatu yang menguasai diri kita? Pertanyaannya, betul ya? Nah, kan kita itu dalam hidup mau seperti apa? Ya tergantung kita. Jadi sebetulnya yang berkuasa atas diri kita, kan kita sendiri. Nah, pertanyaannya,
tubuh ini mau dikuasai oleh raja yang bijaksana, atau tubuh ini mau dikuasai oleh raja yang tidak bijaksana, terserah kita mau serahkan pada siapa kerajaan ini. Karena yang namanya kerajaan harus ada pemimpinnya. Dan pemimpin dari suatu kerajaan pasti raja kan? Betul nggak? Nah, kita mau mengangkat raja kita ini Tolut, kita mau mengangkat raja kita Jalut, pilihan ada pada diri kita. Karena kita itu diberi dua pilihan. Maka di Quran Allah mengatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Jadi kita itu sudah dikasih dua pilihan. Mau memilih fujur, kaitannya dengan sifat-sifat buruk, mau memilih takwa. Itu pilihan ada pada diri kita. Pelan-pelan ya ngajinya. Ini kecepatannya masih 5 km per jam. Supaya ngerti semuanya. Ya? Oke. Nah, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Jadi Tolut itu adalah ya wakil simbolisasi dari dua potensi. Kan tadi ada potensi fujur, ada potensi takwa. Jadi Tolut ini berarti potensi takwa. Nah, kita mau memilih raja kita yang simbolisasi takwa atau simbolisasi dari fujur, ya semua terserah kita. Paham ya? Oke, lanjut dulu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut bisa memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan kekuasaan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Ini yang sedang menyangkal. Bisa ditebak nggak kira-kira? Siapa? Dia ini adalah sekelompok manusia yang masih melihat kekuatan itu dari aspek materi, aspek lahiriah. Makanya yang dia perbincangkan itu, masa dia jadi penguasa, kekayaan juga tidak punya, gitu. Kan yang berhak menjadi penguasa saya pemilik segalanya, kekayaan pun ada di tangan saya. Nah, kira-kira kalau dalam cerita Mahabharata, ini persis seperti wataknya Kurawa. Saya masih ingat ya, episode Mahabharata yang paling saya senangi, itu adalah episode saat dimana pihak Pandawa dan Kurawa itu dua-duanya mendatangi Krishna. Dan Krishna ini adalah guru bagi kedua-duanya. Guru bagi Kurawa, juga guru bagi Pandawa. Cuman bedanya, Kurawa berguru pada Krishna, tetapi tidak sepenuhnya berguru. Hanya kalau perlu apa-apa, tanya guru. Kalau tidak butuh guru mah, nggak datang tuh si Kurawa. Tapi kalau Pandawa itu, ketaatan pada gurunya itu totalitas. Jadi istilah bahasa Qurannya itu sami'na wa ta'na. Jadi sebetulnya ya, cerita ini juga cerita faktual dalam kehidupan kita. Kan ada yang sama guru itu khidmatnya kalau lagi butuh. Gitu. Kalau tidak lagi butuh mah boro-boro ingat kan gitu. Nah, memang nasib para guru spiritual itu kasihan. Biasanya baru diingat oleh muridnya kalau ada masalah. Kalau ada masalah biasanya dilupakan. Gitu. Nah, cerita ini kan sebetulnya faktual. Nah, saya ingin mengangkat cerita Quran itu bukan sekedar cerita, tetapi faktualnya gimana gitu. Ini maksud saya. Nah, sekarang ya, dalam konteks kekinian sekarang, orang mau jadi pemimpin dalam konteks lahiriah ya, kan harus banyak uang. Orang yang punya kejujuran, punya ide, punya gagasan, ingin mengubah keadaan, tapi kalau tidak punya uang, mungkin agak sulit ya dalam konteks kekinian. Nah, ini diceritakan dulu di Quran surat Al-Baqarah ini. Jadi dia itu menyangkal kehadiran Tolut untuk menjadi raja dengan mengatakan, ya, bisa di luar dulu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa katanya. Sementara yang memegang kekayaan paling banyak itu adalah saya gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ya, kemudian nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi ternyata untuk menjadi raja itu dua kata Allah. Harus punya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Di sini dikatakan ya fil ilmi wal jismi. Di sini dikatakan ya. Nah, fil ilmi wal jismi. Jadi harus punya tubuh yang perkasa juga ilmu yang luas. Awas ya, jangan cuma tubuh aja. Makanya karakter Pandawa 5 itu bukan karakter sendiri-sendiri.
Itu sebetulnya 5 karakter yang dibutuhkan minimal harus ada pada diri kita supaya kita jadi penguasa bagi diri kita sendiri. Nah, dari 5 karakter itu kita harus punya karakter Yudhistira. Yudhistira itu kerjanya naik gunung. Makanya dia adalah orang pertama yang menaklukkan gunung Himalaya. Makanya cerita gunung di Quran kan banyak sekali. Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, kan gitu, betul nggak? Malah Tuhan bertajali di gunung, kan gitu. Cerita tentang takwa, Allah mengatakan, ya, aku akan menunjukkan diriku di gunung. Nah, gunung ini selama ini, ya, secara simbolisasi tidak banyak dipahami. Bahwa gunung itu adalah puncak tertinggi, kan? Sebetulnya gunung itu mewakili kesadaran. Makanya kalau orang naik gunung, biasanya di puncak gunung dia melihat pemandangan yang luas. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari orang yang sudah luas sudut pandangnya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk gunung apa? Tidak. Coba, kalau ngelihat pemandangan di dasar gunung, beda. Begitu naik ke gunung, pemandangannya jadi indah. Selalu melihat yang indah itu harus dari ketinggian. Makanya orang yang ilmunya luas, kebijaksanaannya luas, kesabarnya luas, dia itu melihat sesuatu itu luas. Tidak gampang menghakimi, tidak gampang menilai, tidak terjebak benar salah, baik buruk. Itu beda dengan orang yang melihat sesuatu di dasar. Makanya kalau masih di dasar, buru-buru naik gunung. Makanya perintah naik gunung itu ada di Quran. Aku tunjukkan kepadamu 2 jalan, tapi kamu jangan memilih kedua-duanya. Cobalah jalan mendaki. Itu kata Allah di Quran. Jadi kalau mendaki kan gak mungkin ke mana-mana, kecuali ke gunung. Nah, ini makin kelihatan ya hubungannya. Mendaki itu pasti ke gunung. Memang, untuk mendapatkan hadiah hawa sejuk, pemandangan yang indah itu harus ngos-ngosan dulu. Betul nggak? Iya, harus mampu melepaskan ransel-ransel yang memberatkan dulu. Ya kan? Kalau ranselnya bawaannya terlalu banyak, naik gunung menjadi merepotkan. Itu sebetulnya yang menyebabkan kita sulit naik tingkat belajar spiritual. Ranselnya terlalu banyak. Melekat ke sini, melekat ke situ, ya sudah. Akibatnya naik sedikit, jatuh. Nah, naiknya 1 meter, jatuhnya bisa 3-4 meter. Karena apa? Hukum alam mengatakan, ya, gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam. Jadi jangan coba-coba ingin naik gunung yang tinggi, kalau tidak siap jatuh ke jurang yang dalam. Nah, kalian tuh suka aneh, pengen naik gunung yang tinggi tapi tidak siap jatuh ke lubang yang dalam. Padahal hukum alam tidak ada gunung yang tinggi jurangnya deet. Semua gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam. Kita tuh suka begitu ya, pengen untung besar tapi nggak mau rugi besar. Nah, pengennya untung besar terus ruginya sekecil-kecilnya, korupsi jadinya. Lanjut ya, paham ya? Nah, ini saya beberkan rahasianya supaya mengerti. Ini cerita tentang diri kita, ya. Makanya cerita tentang gunung menjadi sangat mengasihkan. Sampai ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, Tuhan bilang, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Tuh, makanya jangan heran kalau orang pergi umroh, pergi haji, ziarahnya di sana semua ke gunung. Tapi berapa banyak yang ngerti kenapa ziarahnya ke gunung? Coba ke Jabal Uhud, ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, semua ziarahnya ke gunung. Padahal di Indonesia kalau ziarah semua ke kuburan. Tapi banyak yang nggak ngerti kenapa di sana pada saat haji dan umroh kok ziarahnya ke gunung. Nah, itu simbolisasi. Artinya perjalanan haji itu perjalanan spiritual. Spiritual itu harus mendaki ke gunung. Makanya ciri orang yang sudah luas pengetahuannya, dia melihat sesuatu dari atas gunung. Melihat sesuatunya sejuk, karena di atas gunung itu sejuk. Ya, ada yang tanya sama saya mahasiswa, "Pak, kenapa puncak gunung itu lebih dekat ke matahari, tetapi malah di puncak gunung lebih sejuk daripada di bawah?" Gitu, ya. Nanti cari jawabannya sendiri. Belajar, ya. Jadi itu namanya discovery learning, ya. Jadi kalau ada fenomena begitu tuh mikir, biar keterampilan berpikir kita naik. Makanya kalau ingin menjadi Tolut, supaya kuat bisa mengalahkan Jalut, kita harus punya 5 karakter tadi. Karakter Yudhistira. Yudhistira senangnya naik ke gunung. Harus sering naik gunung. Artinya naikkan kesadaran, naikkan level emosi, naikkan level energi, sehingga melihat sesuatu dari satu sudut pandang yang lebih luas. Nah, oleh karena itu maka ada karakter yang kedua, Bima.
Bima ini selalu disimbolkan dengan karakter yang berfisik kuat. Gitu. Jadi fisik kita harus kuat, karena ini kendaraan dari Allah. Harus berani. Karena syarat untuk bisa menemukan kebebasan adalah keberanian. Yang ketiga harus punya karakter Arjuna. Arjuna itu disimbolkan sebagai karakter yang intelektualitas. Pengetahuannya tinggi. Jadi jangan a priori terhadap pengetahuan-pengetahuan alam. Sains. Sains itu ada biologi, ada kimia, ada fisika. Makanya sains digabungkan dengan matematika. Matematika itu sekarang sudah menjadi alat, tools. Dan untuk belajar sains, toolsnya itu ada 3. 1, komputasi. Harus menguasai IT. Karena persoalan sains tidak bisa dipecahkan secara manual. Yang kedua, harus menguasai matematika. Yang ketiga, harus menguasai elektronika. Makanya tidak boleh gaptek. Ya. Kita harus mengikuti ya karakter zaman. Sing bisa ngajamanan. Saur sepuh. Yang keempat harus ada karakter nakula. Bijaksana. Yang kelima harus ada karakter sadewa, sabar. Nah itulah yang disebut dengan tentara Tolut. Karena selama ini kalau di Quran ada kata-kata tentara, yang kita pikirkan itu adalah serdadu, pakai baju seragam. Bukan. Yang dimaksud tentara itu adalah itu tentaranya. Kira-kira minimal 5 tentara itu sudah dimiliki belum? Kesadaran yang tinggi, fisik yang kuat, intelektualitas, sarakolah henteu ya teh. Sekolah tapi niron. Ah, iya masalah. Nu kitu malah hayang bisa, hayang lulus. Jadi sekolah itu ada 2 dimensi. Ada yang pengen lulus, ada yang pengen bisa. Yang pengen lulus akan lulus, tapi itu bisa nanaon. Tapi yang pengen bisa pasti punya yang namanya kompetensi. Nah, 3 kompetensi yang dimiliki hasil sekolahan. 1, kompetensi kognitif. Bahkan sampai pada metakognitif. Yang kedua, kompetensi afektif. Sikapnya itu berubah. Yang ketiga, kompetensi psikomotorik. Nah, bahkan kompetensi psikomotorik aja tidak cukup. Harus ada yang namanya keterampilan berpikir. Itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Karena hidup itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi 5 karakter itu harus dimiliki oleh kita. Nah, baru Talut akan menjadi raja di sini. Akan menjadi raja. Jadi untuk menjadi raja itu, ya kompetensi minimalnya menurut Al-Quran 2. 1, ilmu yang luas. 2, tubuh fisik yang sehat. Nah, tubuh fisik tidak sehat, ilmu tidak luas, tiba-tiba jadi penguasa. Nah, ini sangat berbahaya. Kira-kira tertangkap? Udah ngerti sekarang Talut? Oke, sekarang lanjut dulu. Nanti ada cerita lagi lebih dasar lagi. Jadi sifat-sifat Talut yang digambarkan dalam Al-Quran itu yang saya pahami persis seperti karakter Pandawa. Hebat ya, kebenaran tuh universal. Yang lebih hebat lagi tuh yang nulis cerita Mahabharata. Kok bisa gitu ya? Padahal beda keyakinan. Tetapi ternyata Tuhan yang sama kalau mau memberi kepada siapapun tidak melihat apa keyakinannya. Yang penting siapapun yang menyediakan ruang kosong, maka ilmu akan ditumpahkan kepadanya. Nah, kita coba ya ke belakang ya. Masih ingat ya, Pandawa itu kan yang Manyang Pandawa 5 kan sebetulnya ayahnya Pandu. Ibunya itu ada 2. Karena kalau Yudhistira, Bima dan Arjuna itu dari satu ibu, namanya Dewi Kunti. Tetapi kalau Nakula dan Sadewa itu dari ibu yang lain. Itu adalah dari Dewi Madri. Ini yang jarang diungkap. Dan banyak yang tahu, ya 5 itu dari satu ibu. Padahal 1 ayah 2 ibu. Nah beda. Kalau ayahnya Kurawa disimbolkan sebagai seseorang yang buta. Dan selama ini kalau melihat buta itu langsung buta mata lahir. Padahal itu karakter. Itu adalah cerminan dari buta. Makanya kalau buta berarti masih tercover. Masih ada tutup. Nah, orang yang buta penglihatan kolbunya kan disebut orang yang masih tertutup. Nah, makanya sangat masuk akal. Kalau yang masih tertutup penglihatan kolbunya, pasti sahabatannya dengan
Jalut. Karena dia masih menuhankan Togut. Dan Togut itu adalah persepsi tentang Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa didefinisikan karena dia tanpa batas. Tetapi bagi orang yang tahu, dia bisa dirasakan kehadirannya. Bahkan dia bukan lagi maha goib, tapi dia maha nyata, senyata-nyatanya. Nah, sekarang kita baca dulu ini ya. Jadi dari cerita itu kan kita bisa dapat tangkap. Ayah dan ibunya Pandawa itu tidak buta. Tapi ayah dan ibunya Kurawa buta. Bisa menangkap ya mananya? Jadi ternyata kebutaan hanya akan terus-menerus mewariskan kebutaan. Maka di Quran surat di Quran surat At-Tur tuh ayat 21, barang siapa yang hari ini beriman, maka anak cucunya akan mengikuti dia dalam keadaan iman. Akan diekori. Makanya iman itu harus beneran. Jangan iman-imanan. Harus diawali dengan iman yang sungguhan. Supaya anak cucu kita mengikuti kita dengan iman yang sungguhan. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Jadi, untuk menjadikan diri kita ini dikuasai Tolut, ya, saya ingat ya, ceramahnya Krishna sama Arjuna. Waktu Arjuna saat itu ragu mau berperang. Jadi sampai Arjuna itu karena intelektualitasnya tinggi, pintar berbicara, seakan-akan yang dibicarakannya benar. Wahai Krishna guruku, haruskah aku membunuh kakek-kakekku? Oh, itu. Di sana ada kakekku Bhisma, di sana ada kakekku Dorna, gitu. Padahal sudah diajarkan oleh Krishna, ini bukan perang saudara. Ini adalah perang menegakkan kebenaran. Tetapi Arjuna sedang berlindung di balik intelektualitasnya. Padahal sebetulnya yang tertangkap oleh Krishna, Arjuna sedang takut dengan kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian. Waktu Arjuna mengatakan, haruskah aku membunuh kakek-kakekku? Sebenarnya Arjuna sedang takut mati. Tidak siap untuk menegakkan kebenaran. Ya, kayak kita lah. Kadang-kadang suka ragu kan. Ada sedikit masalah udah oleng. Gitu. Udah gitu ngajak orang lain lagi. Nah itu masalahnya. Itu jadi provokator itu. Makanya saya ingat ya, waktu pihak Kurawa dan pihak Pandawa itu datang ke rumahnya Krishna. Dalam cerita Mahabharata, didapatinya Krishna itu sedang tidur. Yang datang pertama kali itu adalah Kurawa. Biasa. Simbolisasi dari orang serakah itu datang pun ingin yang paling duluan. Parkirnya ingin di tempat yang terhormat. Jika perlu, pakai nguing-nguing lah. Tidak siap dengan hambatan. Ada hambatan sedikit marah. Kurawa itu. Dan ketika masuk di rumahnya Krishna, Krishna sedang tidur. Lalu, si Kurawa ini tidurnya di mana coba? Duduknya di mana? Di kepalanya, di belakang kepalanya Krishna. Itu duduk yang paling bodoh. Tetapi dia pikir semakin dekat semakin bagus. Padahal kalau Krishna bangun, nggak kelihatan. Makanya yang datang belakangan itu pihak Pandawa. Dan Pandawa itu duduk tepat di kakinya Krishna. Itu duduk yang cerdas. Karena kalau Krishna bangun, yang pertama akan disapa pasti yang kelihatan. Tapi dalam episode Mahabharata itu betul-betul luar biasa. Jadi Krishna bangun. Saat bangun Krishna, yang disapa pertama kali adalah Pandawa. Tapi yang menjawab Kurawa. Kurawa itu begitu ya, nggak ditanya aja menjawab. Begitu datang ke arisan, ini mobil saya 5, rumah saya 10, anak saya di sini. Cerita semua. Dasar Kurawa. Tuh ditanya. Ada di sini juga. Jadi kalau nggak ditanya ngejawab aja itu Kurawa itu. Jadi ceritanya sudah begitu.